betapa ngerinya masyarakat Bali ketika menghakimi massa. Semua korban dari kegagalan yang sama ditemukan tewas mengambang di perairan waduk, sementara negara dengan seluruh aparat penyidiknya. Siapa sebenarnya korban dalam kasus ini? Dihakimi massa karena mencuri ayam, kemudian ramai di media sosial. Anak dari korban tersebut menangis melihat ayahnya menuju peristirahatan terakhir. Video anak itu menyebar dan memantik berbagai macam respon dari netizen. Bahkan ada pejabat dan banyak konten kreator yang sampai memberikan bantuan yang sangat amat banyak. Sampai topik ini diulas di Santero Negeri tentang betapa ngerinya masyarakat Bali ketika menghakimi massa. Secara pribadi, saya juga sedih melihatnya. Gak apa-apa anak itu diberikan bantuan. Lagi pula dia juga telah kehilangan ayahnya dan saya yakin bantuan itu nggak akan bisa menggantikan figur yang telah hilang. Tapi saya juga merasa kasihan dengan banyak pihak yang sebenarnya memerlukan bantuan bahkan harus tertatih-tatih hingga kena kasus dan kriminalisasi hanya untuk bisa membuat dirinya bertahan hidup. Banyaknya bantuan pada si anak di depan kamera ponsel berbanding terbalik bahkan bagi orang-orang yang makan aja sehari-hari masih susah. Masih sibuk dengan yang saya pikirkan, update terakhir menyatakan bahwa si bapak yang terhakimi massa itu ternyata memang adalah residivis. Berkali-kali melakukan pencurian namun tidak tertangkap. Masyarakat sudah melapor pada yang berwajib, tapi nggak ada peningkatan sampai masyarakat bertindak sendiri. Sekarang yang menghakimi karena kesal barangnya menjadi target pencurian justru menjadi pelaku dan dihukum. Mereka berpotensi meninggalkan anak istrinya yang ternyata hidupnya juga tidak lebih baik dari keluarga pelaku yang ditinggalkan. Tapi apakah ada bantuan dan pembelaan yang mengalir ke keluarga yang membela haknya sendiri agar bisa hidup lebih layak? Saya belum tahu sih. Tapi yang saya tahu, bantuan pada anak dan keluarga korban penghakiman massa yang ternyata adalah residivis masih berlangsung. Hingga pada saat video ini dibuat. Ironis ya? Saya juga pasti akan concern pada bagaimana anak dari korban kekerasan itu bisa menjalani hidup. Terlepas dari apapun yang terjadi dari pihak orang tuanya dalam kasus ini, satu pelaku penghakiman massa kepada pelaku pencurian. Namun keadilan tidak serta-merta tersedia bagi semua pihak. Dan disinilah poinnya. Siapa sebenarnya korban dalam kasus ini? Karena kalau kita tarik garis lebih jauh, 5 warga yang sekarang berstatus tersangka pengeroyokan itu bukan preman. Mereka adalah warga biasa yang wilayahnya berulang kali kemalingan. Berkali-kali, yang dimana laporan kehilangan diutarakan pada pihak berwajib tapi minim aksi. Akhirnya membuahkan aksi sepihak yang meledak karena pengabaian yang sering mereka terima. Nah, akarnya dari sini. Kenapa warga sampai bertindak sendiri? Aksi main hakim sendiri juga merupakan alarm bagi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Pencurian terjadi berulang kali, warga melapor, tidak ada tindakan yang cukup untuk membuat pelaku jera atau tertangkap. Rasa aman warga terkikis pelan-pelan sampai suatu malam kesabaran itu habis. Yang terjadi setelahnya bukan lagi soal satu orang mencuri ayam, tapi 6 nyawa yang rusak sekaligus. Satu orang tewas, 5 orang lain yang kini harus menghadapi jerat hukum karena kegagalan sistem yang seharusnya melindungi mereka sejak awal. Semua korban dari kegagalan yang sama, bedanya cuma siapa yang duluan kehilangan kesabaran. Bahkan pakar kriminologi menyebut ini sebagai persoalan struktural dan bukan sekedar persoalan moral individu warga. Ketika negara belum mampu meyakinkan publik bahwa penanganan kejahatan adalah tanggung jawab mutlak aparat, muncul kekosongan ruang yang kemudian diisi oleh warga dengan mengambil tindakan sendiri. Di tempat yang lain, ada seorang satpam senior yang sudah belasan tahun mengabdi untuk menjaga Waduk Jatiluhur, ditemukan tewas mengambang di perairan waduk dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Masih mengenakan seragam lengkap. Berbeda dari asumsi awal saya, keluarga korban sebenarnya tidak sepenuhnya luput dari perhatian. Ada pejabat juga yang mengutus timnya memberikan sembako dan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi bukan soal anaknya yang sama sekali tidak dilirik, yang justru mengganggu saya adalah nasib kasusnya sendiri. Dalam kasus di Bali, pelaku pengeroyokannya diketahui dalam hitungan hari, 5 warga langsung ditetapkan sebagai tersangka. Prosesnya cepat, jelas, terukur, tapi dalam kasus satpam yang terbunuh terencana tersebut, sampai hari ini lebih dari seminggu setelah kejadian, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi baru sebatas memeriksa belasan saksi dan menunggu hasil otopsi lengkap. Di kasus pencurian ayam, keadilan, meski dengan cara yang salah dan brutal, datang dalam hitungan menit dari tangan warga sendiri.
Lalu proses hukum terhadap pelaku pengeroyokannya bergerak cepat dalam hitungan hari. Sementara dalam kasus pembunuhan seorang satpam yang sedang menjaga aset negara, pelakunya sampai berminggu-minggu kemudian masih sepenuhnya bebas dan tidak dikenali. Keadilan jalanan, betapapun kelirunya, ternyata bisa bergerak lebih cepat dan lebih pasti daripada keadilan formal negara sendiri. Warga yang main hakim sendiri terhadap seorang residivis pencuri ayam menyelesaikan persoalannya dalam semalam dengan cara yang salah. Sementara negara dengan seluruh aparat penyidiknya belum juga bisa menuntaskan pembunuhan berencana terhadap petugas keamanannya sendiri. Berminggu-minggu kemudian. Dan kalau seorang aparat keamanan negara saja bisa kehilangan nyawa secara terencana, lalu pelakunya menghilang tanpa jejak, pertanyaan yang wajar muncul di benak warga biasa itu adalah hal yang sederhana. Kalau ini nimpa saya, seberapa cepat negara akan benar-benar bertindak? Nah, pertanyaan itulah yang pada akhirnya terus mendorong sebagian warga untuk berhenti menunggu dan mulai bertindak sendiri, persis seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Selanjutnya kita akan melihat polanya, tapi sebelum itu bagi Anda yang tertarik dengan topik politik Indonesia, Anda bisa mampir ke link.id/monverna untuk mendapatkan buku terbaru saya, Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia. Nah, sekarang mari kita perluas sudut pandangnya, karena pola warga kecil dihukum berat sementara yang besar dilindungi sistem dan kejahatan terhadap yang lemah dibiarkan berlarut, ini sebenarnya bukan cerita baru, ini cerita lama yang terus berulang. Hanya beda nama, beda tempat aja. Saya jadi keinget kasus nenek-nenek yang dituduh mencuri gelondongan kayu jati yang rencananya ia gunakan untuk hidup. Ia divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan plus denda 500 juta rupiah subsidiar kurungan. Ada juga berbagai kisah penjeratan hukum pada para lansia karena dituduh mengambil aset negara hanya untuk bertahan hidup. Dengan kurungan yang kadang lebih besar dari hukuman para koruptor. Sekarang taruh di sebelahnya kasus Harvey Mois misalkan. Terdakwa dari korupsi dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun yang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Belum lagi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terduga korupsi dan pencucian uang, keluar tanpa rompi tahanan, tanpa borgol, hanya berkemeja batik, dikawal ketat oleh personel Kejaksaan Agung dan TNI Polri lewat pintu belakang gedung. Di negara yang sama, perlakuan hukum yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin jawabnya ada di ujung langit. Beberapa teori sosial dan kriminologi menyatakan ini bukan fenomena baru, hanya versi terbaru dari pola yang terus berulang. Pertama, soal kenapa warga akhirnya mengambil alih penegakan hukum sendiri. Ada teori yang disebut legal cynicism yang menjelaskan bahwa vigilantisme bukan muncul dari sifat masyarakat yang tiba-tiba jadi kejam, tapi dari akumulasi ketidakpercayaan terhadap institusi hukum yang dianggap tidak responsif, tidak adil atau tidak hadir saat dibutuhkan. Di mana kita bisa lihat implementasinya? Ya, pada kasus maling ayam yang berujung masa itu. Kedua, hal ini juga bisa dijelaskan lewat strain teori masyarakat punya tujuan yang disepakati bersama, rasa aman dan perlindungan atas hak miliknya, dan sarana yang sah untuk mencapainya, yaitu institusi hukum. Ketika sarana yang sah itu gagal berfungsi, sebagian orang tidak lantas menyerah pada tujuannya, tapi beralih ke sarana yang tidak sah untuk tetap mencapainya. Ketiga, yang paling buat ngelus dada, yaitu kenapa hukum bisa begitu keras ke bawah dan begitu tumpul ke atas. Sekaligus begitu lambat ketika korbannya orang kecil yang tidak bersalah. Dan ini bisa kelihatan dari karya yang berjudul The Rich Get Richer and the Poor Get Prison yang berargumen bahwa bias kelas dalam sistem peradilan pidana bukan cacat yang tidak disengaja, melainkan bagian dari cara sistem itu bekerja. Kejahatan jalanan yang dilakukan atau menimpa orang biasa cenderung diproses secara sederhana atau justru diabaikan karena minim tekanan publik dan sumber daya. Sementara, kejahatan yang melibatkan kekuasaan mendapatkan penanganan lebih hati-hati, baik karena kompleksitas pembuktian maupun karena akses ke jaringan yang lebih besar. Nah, sekarang kita tahu teorinya, tapi sebelum itu kita dengan jelas sudah melihat praktiknya di lapangan. Jadi kalau kita perhatikan, kompas moral kita tidak sedang rusak. Ia bergeser mengikuti jalur yang bisa dipetakan dari institusi yang gagal hadir tepat waktu, baik untuk mencegah kejahatan berulang maupun untuk menuntaskan kejahatan yang menimpa orang tak bersalah. Ke warga yang mencari jalan sendiri, ke sarana sah yang sudah tersumbat, ke sistem hukum yang secara struktural
lebih keras pada yang miskin dan lebih lunak pada yang berkuasa. Dan di ujung rantai itu, yang paling sering nanggung akibatnya adalah tetap masyarakat kecil, entah sebagai pelaku pencurian yang putus asa, sebagai warga yang menghakimi karena lelah nunggu keadilan, sebagai keluarga yang ditinggalkan di kedua sisi peristiwa penghakiman massa, atau sebagai keluarga seorang petugas keamanan biasa yang dibunuh saat menjalankan tugas dan pelakunya masih berkeliaran bebas. Kompas moral kita kehilangan arah karena kita membiarkan sistem, hukum, media, dan kekuasaan yang menentukan kepada siapa keadilan itu boleh datang cepat dan kepada siapa ia harus menunggu. Mungkin tanpa batas waktu yang jelas. Menyedihkan ya? Ya, itulah kenyataannya. Mari kita bersedih bersama di sesi tukar pikiran lainnya bersama saya, Bligong Yuda.